Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manes, selamat bertemu kembali kalian kulo Ki Warseno Sleng. Saya tidak lupa menyampaikan salam sehat, salam budaya, dan selalu sejahtera, damai berserta keluarga dan kolega semuanya diberikan kelancaran. Beberapa hari yang lalu, Manes, saya telah memberikan informasi beberapa tips tentang wayang saya. Jadi memang kalau bicara wayang itu seperti bicara tentang kehidupan kita sendiri-sendiri. Jadi ya karakternya ya termasuk karakter kita sendiri-sendiri. Ada beberapa hal dalam wayang itu memang menyangkut kehidupan, maka dalang itu menjadi potret dunia. Dalang yang mampu memotret dunia apapun, baik dunia perdagangan, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, sampai kehidupan yang kecil-kecil, ngantek sing cilik-cilik itu memang dalang itu seperti itu. Apalagi membawakan karakter ya, itu memang mempunyai spesialis masing-masing. Seperti ini boleh dewanya, seperti Mbah Darman, boleh dewanya seperti Mbah Kesti, itu karakter masing-masing. Dan kita tidak bisa menyamakan, hanya meniru pun mirip. Itulah kalau kita bicara tentang karakter dunia wayang. Maka saya yang setelah bertahun-tahun tentang menggeluti tentang wayang ini memang tidak ada habisnya. Itu dari segi wayangnya saja, belum segi ceritanya, belum segi yang lain lah. Ini kita mau fokus pada wayang. Memang kalau bicara dengan penatah pun ya beda-beda. Jadi penatah, penyungging, kemudian yang lain-lain masih dalam frame wayang itu mempunyai karakter masing-masing. Seperti antara Mas Marwan, Mas Gogon, Mas Mentong itu beda-beda. Itu jiwa mereka masing-masing. Nah itulah, jadi membawa juga pada si dalang tadi. Dalang ini juga mempunyai spesialis karakter masing-masing. Nah, banyak kesulitan memang namanya saja belajar kehidupan. Ada yang mudah, ada yang sulit. Sulitnya lagi itu mendalami karakter ini tidak bisa sehari dua hari. Ini bertahun-tahun sesuai dengan usia kita. Misalkan ya, ini yang agak repot itu kalau sudah karakter wayang Werkudara, Duryudana, Setyaki, Gatotkaca ini hampir mirip ya. Nah, ini tapi tidak harus dituntut sama dengan si A, si B, mboten. Jadi karakteran masing-masing, kekuatan, intonasi suaranya masing-masing, dan itu kejiwaan kita masing-masing. Makanya wayang niku karakter kehidupannya itu ya sama dengan si dalang itu. Misalkan ini, saya mau mencontohkan, tapi tidak harus sama loh ya, tidak harus sama, karena karakter masing-masing. Apalagi dalam Antawecono. Dalam Antawecono ini tidak semudah kita ngomong, itu enggak, itu proses. Jadi saya sampaikan pada anak-anak saya, calon-calon dalang, jangan takut ya. Nanti yang namanya suara itu, karakter ini nanti akan ikut dalam kehidupanmu. Oh, aku zaman nom Gatotkaca ku ngene. Oh, barang aku remaja ngene, zaman aku tua ngene. Nah, itu sesuai dengan nafas zamannya. Misalnya ini. Sendika ngestakaken dawuh Kanjeng Rama, kepareng hamiji dhumateng putra ingkang putring pringgondani Prabu Anom Gatotkaca. Wonten lepat kula diagung ing aksami tebih dhateng caing tata krami. Sabab kula handada bilih kula menika tasih muda tumaruna tasih hangladi dhateng kajaten ing kapribaden. Mila wonten duna dungkapipun mbok ingya paring parimrima dhateng kula. Ini memang dulu saya tidak seperti ini. Sesuai dengan nafas panjenengan ini Gatotkaca. Ini sulit.
Tapi harus kita bedakan sedikit. Koko Prabu lepat klunyun pangapunten Koko Prabu. Diri ingkang rayipun Setyaki kumawantun Cumantaka sumela atur wonten ing Palemban. Pramila handamel dhateng goreh rongeng kawontenaning pasewakan. Koko Prabu kula namung ngenglungaken jangga niringaken Karna nampi dawuh saking Paduka Njeng Koko Prabu. Ini Setyaki. Nah ini karakternya masing-masing. Ini agak besar tapi ya rada sepite rada diambah. Sepite apa ya? Sepite itu kecepatan. Nah, kalau ini lain lagi. Nah ini paling sulit ini. Ini banyak yang terjebak. Saya pun sendiri juga masih terjebak. Wah, mbarep kakangku. Aku sowan ora ngarsani mbarep kakangku. Hamung nampa dawuh timbalan saka mbarep kakangku. Apa nganggo tindak-tindakake. Aku wis sinumpah marang sumpahing prajurit. Nah ini agak tenang, lambat, dan memang harus dijiwai. Nah, tapi juga dilihat basicnya apa. Kalau marah ya kita nggak bisa cepat Werkudara marah. Wah, gue itu luar biasa nggak bisa. Orang besar itu marahnya cukup diem atau ini background saya ya, background saya. Wah, bocah orang ngerti marang kautaman, ninggal marang tata krama. Teko banget ngisin-isinke gawe wirange wong tuwa. Gatot yen to kowe ora nggugu marang wong tuamu, prayoga minggato kono. Nah ini memang suatu intonasi itu yang perlu kita pelajari anak-anak kita ya. Setelah saya sekian puluh tahun bergelut dengan wayang dan boneka-boneka wayang ini memang nanti akan terbentuk dengan sendirinya. Misalkan sering mengeluarkan Setyaki ya suaranya itu kayak Setyaki. Itu karo karakter wayang. Terus ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang paling sulit itu adegan tiga ini dalam satu adegan. Nah, akan saya coba nanti. Memang yang menjadi artefak dominan tentang wayang itu ya dalang itu sendiri. Karakter wayang itu ya dalang itu sendiri. Ini yang penting sekali. Jadi kebetulan maaf ya saya hanya belajar otodidak loh ya. Saya hanya belajar dari lingkungan saya, dari keluarga saya, mungkin dari mbah-mbah saya, mungkin juga melalui DNA. Nah ini yang paling Anda mengerti bahwa DNA itu yang menentukan penjenengan masing-masing. Garis keturunan namanya kalau itu. Jadi ada yang misalkan ada serupa tapi tak sama. Mirip iso, ning padha ora iso. Karena bobot kadar DNA-nya sudah lain-lain. Tapi nek mung sekilas bisa. Nggih. Saya praktekkan nggih. Tidak harus menuntut sama dengan saya gitu loh. Nih. Ya. Kita misalnya sikap Werkudara itu di alun-alun tidak harus begini. Werkudara itu akan lebih gagah seperti ini. Nah, karena seringnya seperti ini ya. Kembali. Seperti yang saya sampaikan, mesti dari sini, nggak mungkin dari sini, nggak mungkin. Jadi wayangnya metu kon dhuwur, pelemahan, des, mesti gini, tek, set, pakai seleh, ini bener-bener artistiknya harus dicari. Lah artistik itu yang paling sulit. Dalam pasibannya tek. Nen aja nek Pak Bambang aja nganti tumbuk set. Tek mudhun baru tancepan. Nah, nih. Dadi iki jane iso neng nggon pasiban debok dhuwur iso debok ngisor. Tergantung dengan kebutuhan.
Kalau ini juga bebas, ora kudu. Cempolo itu ora kudu, cuman harus jelas. Ritu mawur mengawur-awur wurahan tengarane ngajurit. Nah itu. Jadi ini ketek jantung itu cempolo niki. Wonten timbang dawuh Kakang Mas Samiji dumateng Rai Paduka kula Penestiaki. Kanjeng Rama wonten timbang dawuh nimbali dumateng ingkang putra ing pringgonipun Gatotkaca. Sampun sawetawis Kakang Mas anggen kula nengga rawuh paduka wonten ing pasewakan. Wonten ing sasana pawiwahan. Pramila ingkang raipun Setyaki cumadhong dawuh Kakang Mas. Nah ini inggih Kanjeng Rama kula inggih cumadhong dawuh. Wah. Setyaki lan kowe Gatot. Wonten timbang dawuh Kakang Mas. Wonten timbang dawuh Kanjeng Rama. Nah, ini harus ada perbedaan sedikit enggak apa-apa, yang penting beda. Itu menurut otodidak saya, menurut lingkungan keluarga saya, itu seperti itu. Padha sumurupa. Dina iki kowe kabeh padha bakal ndak kandi. Nderekake marang Crita Kresna kakangku ingkang tumuju Hanamadyaning negara Ngastina. Sendika ngestaken dawuh Kakang Mas ingkang raipun Setyaki namung ndederek. Anjing Rama ingkang putra ing Pringgondani namung sedaya ngestaken dawuh. Lah ini terkadang kita harus bener-bener pegang aku mau ngomongi sepiro, datari sepiro, cepete sepiro. Ini salah satu contoh aja. Kalau yang banyak-banyak saya kira gampang. Ini yang tersulit dalam satu adegan. Saya pernah mengalami hal yang seperti ini dan sering. Maka kalau terkadang kita mau otowacana greget saut itu, mesti saya rada tak ndek sik. Wah, Setyaki. Kula wonten timbang dawuh Kakang Mas lan kowe Gatot. Kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Nah, ini lebih antep lagi. Nah, harus bisa. Tidak harus sama, tapi ada perbedaan itu yang paling sulit. Begitu saya matur teman-teman jenengan semuanya. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih dulu ya atas panjenengan yang sudah subscribe, kemudian komen. Yang kami harapkan yang belum ini. Mari kita sama-sama belajar tentang wayang. Ini hanya karakter 3 wayang. Nanti akan mengeluarkan berapa wayang itu dalam satu adegan. Itu kalau kebiasaan kita ya, kalau yang suka keras-keras itu ya mesti ya ada yang adegan pertama itu Baladewa, Dasamuka, kalau Ramayana ya yang seperti itu. Tapi saya tidak mempermasalahkan semuanya itu. Yang penting carilah karakter dari sampean sendiri. Nanti lama-lama akan ketemu. Nek Pak Bambang itu saya tetap menyangkut dengan Pak Bambang ya, karena saya dari Pak Bambang. Jadi nek perang gagal ki aku arep ndodok maneh karo sapa? Misalnya Karno karo Gatotkaca, apa Karno Setyaki. Setyaki arep ndodok apa? Paling dhuwur iki mung tekan dodo. Ora mungkin tekan sirah. Itu nek Pak Bambang. Itu masih ingat saya. Lah kebanyakan kita ini anak-anak kita ini ya seperti saya ndak jauh-jauh mencontohkan Amar. Amar saya sering kritisi juga. Kowe nempiling ndasi karo Anoman yang Swatama, yes. Terkadang Anoman yang Kartawanama, yes. Nek kowe karo Senguni biarpun Senguni kowe elek, ya tetap apapun dia seorang Mahapatih. Itu etika itu juga pesan moral. Ini yang perlu digarap betul itu. Saya percaya anak-anak sekarang ini terampil, yes. Bagus, yes. Akrobatik, yes. Nah, sensasi apa yang kita cari sekarang? Karena sudah banyak sekali melalui YouTuber, melalui media yang lain, medsos yang lain,
Ini banyak sekali sensasi-sensasi yang sudah diciptakan oleh anak-anak generasi kita. Tapi yang bagaimana lagi, kita harus mengembalikan tentang karakter wayang, kemudian tentang bahasa dominan. Karena bahasa itu paling dominan di dalam pewayangan. Paling dominan, makanya harus menguasai bahasa. Bahasa nek cara Jawa, tata kramane, unggah-ungguhe. Nah, ini penting. Terkadang ya bahasa pedalangan ada yang saya pun juga sering lupa, tapi harus kelupaan itu lama-lama akan menjadi perhatian kita. Misalnya antarane Bopo Penemban itu ndak boleh paduka, itu terap-terapan itu yang sering lupa. Jingandika Bopo Penemban kula nyuwun dawuh kados pundi kauntalipun negari Ngastina. Nah itu jingandika itu Penemban. Tapi nek Bisma karo Durna itu kalau almarhum bapak saya Pak Dion itu mengajari cuman Roboyo karo Paliboyo. Nah, itu bahasa-bahasa seperti yang sekarang itu perlu dicermati. Kemudian kalau ketekan dodokan itu nanti prosesnya panjang. Kita tidak bisa belajar wayang sehari, itu nggak bisa. Belajar wayang itu, dalang itu belajar tiap hari. Apalagi saya menyiapkan hanya baru satu aja ini tentang karakter wayang, kemudian tentang swara. Nah, itu yang lah ini ada lagi. Misalnya nih. Ini agak sulit lagi. Kita ndelok wajah iki wis melas ya. Ladala. Kowe takon marang aku ambek ala rupaku aku iki ya pangkat Kanjeng. Kanjeng Pangeran. Panjeng Pangeran lebdo panigasing rikma ini. Ini kalau lagi ketemu dengan Togok, dah. Wes. Itu kalau saya. Kalau ada pertanyaan lain simpan dulu. Dan saya tunggu komennya. Mari kita saling sharing di sini. Yang enteng-enteng saja. Saya bukan apa ya? Saya bukan akademis. Tapi akademisnya saya lain. Jadi saya hanya untuk didak pengalaman saya dari keturunan bapak saya, lingkungan saya, keluarga saya yang lain. Saya pun juga terkadang ingin meniru tapi nggak bisa. Hanya sebatas meniru saja tapi nggak bisa. Karena serupa tapi tak sama, sebangun tapi tidak senada. Ya itu serupa tapi tak sama, sebangun tapi tidak senada itu terjadi dalam kehidupan wayang. Makanya wayang itu karakter manusia sak jagat itu memang benar. Begitu nggih. Sementara tentang saya, mungkin lain kali kita bisa ketemu lagi dan terus tetap ikuti di channel saya. Apalagi nanti tentang pengetahuan yang lain, insya Allah kalau saya bisa tertanyakan aja nanti lewat ini, tanyakan nanti saya akan jawab yang akan datang.